di Matius, Markus, dan Lukas yang memikul salib orang yang bernama Simon dari Kirene. Tidak diceritakan kemudian, ceritakan kemudian bahwa bergantian setelah nyampe di Bukit Golgota atau Lembah Tengkorak itu, Yesus yang mikul, nggak ada. Jadi tetap yang kita ambil sebagai penikmat pembaca Bible yang tertulis diyakini, distandarisasi oleh bapak-bapak gereja sebagai kitab suci, ketiga ini menyampaikan bahwa bukan Yesus yang memikul salib. Sampai dengan di Bukit Golgota juga dia yang masih memikul salib ini Simon Petrus. Tidak disebutkan kemudian mereka kemudian menyalibkan Yesus, tidak. Mereka menyalibkan dia. Dia ini sopo, Bu Karyana? Simon Petrus dari Kirene atau Yesus? Secara dogma Anda mengatakan Yesus yang disalib. Fakta membuktikan Yesus yang disalib. Tapi kembali lagi sola scriptura. Kenapa Simon Kirene memikul salib dan tidak kemudian diceritakan salibnya diberikan kepada Yesus? Tidak ada itu. Itu ilmiah. Kalau orang yang menolak kajian ilmiah, maka orang itu minim literasi. Katanya Bang Goto, pelaku akademisi, yang dibantah nantinya akan merujuk kepada literasi. Anda nggak akan sanggup membantah Bible itu. 1:3. Yohanes melawan Markus, Matius, dan Lukas. Dalam standarisasi disebut kitab suci tidak terdapat kontradiksi. Tetapi di sini jelas tentang penyaliban saja hanya tulisan Yohanes yang mengatakan mereka menyalibkan Yesus. Kok bisa, Bu Karyana? Jadi tiga ini Anda katakan asumsi karena Yohanes menuliskan Yesus yang disalib. Ketiga Bible mengatakan dia di situ Anda katakan Yesus. Jangan berhayal. Kita harus mengedepankan ilmiah yang tertulis. Betul? Silakan dibantah. Koreksi fakta penyalipan yang diceritakan oleh 3 Bible melawan 1 Bible Yohanes. Waktu dan tempat dipersilakan. Dito, sudah setahun kau bahas Yesus katanya, benar? Nggak tamat-tamat. Aduh. Halo, monitor? Jelas nggak? Nggak pintar-pintar Dito ini memang. Ibu katanya malam ini jadi bintang utama ya? Nggak mau aku bintang, ngapain? Kalau bintang dihujat-hujat. Menteri Keuangan kok menghujat katanya. Bukan. Kalau Tuhanku dihujat, untuk apa aku bintang? Nggak perlu aku bintang. Nggak boleh menghujat. Siapa yang nggak boleh saling begitu? Diskusi aja. Ya, Kang Dito barusan? Nggak ada yang menghujat. Saya nggak menghujat Yesus, perasaan. Saya memberikan data. Kalau Kang Dito menantang bahwa yang disalib itu bukan Yesus, bukankah itu menghujat? Hah? Matius, Markus, Lukas, keempat nabi ini dan rasul menjelaskan tentang Yesus dengan berbeda-beda versi. Kenapa kalian tidak mengerti? Bu Karyana. Ada saksi, ada yang menjelaskan berbeda-beda namun tujuan sama. Ya Bu kan? Karyana, merujuk izin dulu. kepada Yesus. Ya, kami di sini tidak pernah menyangkal kalau ada yang tersalib yang namanya Yesus. Itu pasti ada itu tersalib. Itu ya, ada yang tersalib. Tapi kami Muslim di sini sangat memuliakan anaknya Maria yang namanya Yesua itu. Tidak ada satu, dengerin, gantian dulu bicara ya Bu ya. Memuliakan tapi dihina sama si Ripa. Dengarkan dulu, saya lagi ngomong Bu, bentar ya. Atau ibu dulu yang ngomong, saya diem. Gimana? Iya, aku dulu yang ngomong, Bos. Silakan. Gini, Bos, kenapa dikatakan
barusan Pak Hendy bilang Yesus kami muliakan. Tapi Bang Juma bilang burunglah inilah cawat Tuhanmu. Si Ripa mengatakan ngeprank itu Tuhanmu di sebelah kanan itu, orang udah mau mati pun masih dijanjikannya bersamamu aku di paradiso. Itu bukannya itu kejahatan itu. Sama kalian saling mendukung saya lihat. Jadi kalau ada persekongkolan, kompak maut, bahaya saudara. Selamatkan dirimu masing-masing. Oke? Ini perkataanku. Oke, silakan. Oke. Saya ulang kembali ya, karena Ibu potong sih. Kami di sini, setelah kita selama ini diskusi bertahun-tahun, kami tidak pernah menyangkal kalau ada yang namanya Yesus itu tersalib. Nggak pernah menyangkal itu. Sebagaimana tertulis di Bible Anda juga, di Al-Quran kami juga ada yang tersalib. Kalau yang di Bible Anda yang tersalib itu adalah orang yang ditangkap, orang yang diludahi, orang yang dilucuti pakaiannya, kemudian dibawa sampai ke Bukit Golgota memikul salib, tidak pakai baju, sampai di atas salib, dipaku tangannya, diikat, kemudian ditombak lambungnya, kemudian diturunkan, dikubur, kemudian dituliskan satu data oleh Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Percaya kami ada itu, Bu. Percaya sekali gitu loh. Itu ada di kitab Ibu. Dan memang yang digantung di tiang salib itu terkutuk. Sebagaimana di Ulangan itu dikutuk oleh Elohim. Tapi di sisi lain, kami umat Islam itu sangat memuliakan anaknya Bunda Maria. Sebagaimana tertulis di Bible itu, di Bible Ibu dan iman Ibu juga, bahwa anaknya Bunda Maria itu yang namanya Yesua itu tanpa cacat, tidak punya dosa, orang soleh, dikaruniai oleh Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Kami percaya itu. Jadi umat Islam di sini percaya ada Yesua Amasia mulia anaknya Maria, ada juga Yesus yang terkutuk di tiang salib. Jadi ini ada dua, Bu, ada dua. Kesimpulan, ada Yesua Amasia anaknya Maria yang mulia utusan Tuhan, ada juga yang namanya Yesus yang mati terkutuk di tiang salib. Silakan Ibu Karyana, nggak bisa menggabung, harus memilih salah satunya. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, aku jawab ya. Aku jawab. Nah, Tadi pertanyaan saya begini loh, Andi. Hanya satu Bible yang letterlek menyebutkan Yesus itu disalib, yaitu Yohanes. Mereka menyalibkan Yesus. Ketiga Bible yang lain, Matius, Markus, Lukas, ini memberitakannya mereka menyalibkan dia. Dia di situ itu yang memikul kayu salib adalah Simon Petrus. Sebenarnya siapa sih yang nggak nyambung di sini? Bu Karyana bahas apa? Tiba-tiba saya dikatakan menghujat. Kita berbicara tentang tema manusia atau Tuhan yang disalib. Sebelum mengarah ke manusia atau Tuhan yang disalib, menurut Bible ini sudah nggak jelas. Yang satu bilang Yesus, yang satu bilang dia. Dia ini yang memikul kayu salib itu Simon Petrus. Nggak perlulah saya ulang-ulang sampai 10 kali. Betul nggak Bu Karyana? Jangan nanti alasan suaranya Kang Dito putus-putus, nggak dengar. Anda nggak nyimak. Kita ingin berdiskusi yang hikmat di sini. tadi saya mau Bible jawab. itu ada 4. Sama Bang Hendy, dirimu potong. Nah, sekarang Yohanes mana yang yang Yohanes katakan Yesus tidak disalib? Coba. Cuman Yohanes yang mengatakan mereka menyalib Yesus. Matius, Markus, Lukas
itu yang tidak menyebutkan Yesus yang disalib. Kok saya jadi bingung ini ibu ini. Astagfirullahaladzim. Sebutkan Matius, Markus, Lukas. Sebutkan mana dikatakan Yesus tidak disalib. Itu mereka menyalibkan dia, bukan menyalibkan Yesus. Dia itu siapa? Aku tanya sama Bu Karina. Bu Karyana, saya nanya, kenapa hanya Yohanes yang menuliskan letterlek mereka menyalibkan Yesus? Astagfirullah, udah 4 kali ini aku bilang. Bingung aku lihat dirimu, botol. Kalau Yohanes menyebutkan, yang 3 yang lain nggak ada, emang kenapa? Masalahmu apa? Ya, kontradiksi. Nggak ada kontradiksinya, mana? Ayat yang mana? Mereka menyalibkan dia di situ Yesus atau Simon Kirene, betul? On cam kau sini atas sini, biar kita dua main. On cam. Saya bicara 5 kali loh, ibu ini nggak denger loh apa yang saya maksud loh. Jadi ada 4 gospel nih, 4 gospel. Yohanes, dia mengatakan letterlek, mereka menyalibkan Yesus. Lukas, dia mengatakan mereka menyalibkan dia. Matius mengatakan juga sama, mereka menyalibkan dia. Markus juga sama, mereka menyalibkan dia. Dia ini sopo. Sementara di nomor sebelumnya, itu kan hayal namanya. Kalau bilang Yesus, yang memikul kayu salib siapa? Kalau Yohanes mengatakan yang memikul kayu salib Yesus. Kalau yang ketiganya, dia mengatakan mereka memaksakan orang dari Kirene memikul kayu salibnya. Jadi Simon yang memikul kayu salib. Baru tahu. Dengarkan aku ya. Dengarkan. Lukas 23 ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkannya salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Itu kan semua kronologis. Kadang Yesus memikul salib, kadang itu berganti namanya sepanjang dari makanya kadang-kadang 3 hari ditangkap, mana ditangkap katanya? Ditangkap dari Kamis. Jumat penyiksaan itu bermacam-macam, Kang Dito. Kadang Yesus memikul. Nah, giliran dibilang di sini di Kirene, ya, datang si Simon, ya kan? Kok kamu bilang jadi bukan Yesus yang memikul salib? Siapa yang mikul kayu salib? Markus, Matius, Lukas itu menerangkan siapa yang mikul kayu salib. Kalau sudah, saudara-saudara, dengarkan aku 1100 orang. Kalau 3 orang menyebutkan kronologis suatu peristiwa dan berbeda-beda, apakah itu tidak benar? Salah menurut Anda, silahkan. Tapi menurut kami benar. Ya, masalahmu apa? Jangan curhat. Bingung saya. Masalahmu apa? Masalahmu, Kang Dito. Kamu sakit apa? Sakit jiwa? Oke, pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Menurut Markus, Lukas, dan Matius, siapa yang mikul kayu salib? Kecuali Tuhannya kuku apa? Jangan mengalihkan pembicaraan. Jawab pertanyaan saya. Menurut Lukas, Matius, dan Markus, siapa yang mikul kayu salib? Loh, baca ini ya. Baca ini. Ya, Ketika siapa? mereka membawa, ya baca mana dalilnya? Ya, siapa yang mikul kayu salib? Siapa, Bu? Ada kan namanya, ada. Ya ada di sini, Simon dari Kirene. Simon dari Baru datang dari luar Simon kota. dari Kirene. Oke. 3 gospel ini menyebutkan yang mikul kayu salib adalah Simon Kirene. Kalau menurut Yohanes, siapa yang mikul kayu salib? Yesus. Sama atau beda? Kamu jadi hakim nggak bisa jadi hakim, Kang Dito. Karena itu kalau Simon Kirene memikul salib 1 jam, lalu Yesus memikul salib 5 jam, bergantian. Emang di sini dibilang, Dito, itu bergantian. Kami si Simon bilang ini harus bilang gini, ini bergantian, Dito. Jadi gini, Memang kau agen iblis. 1 lawan 3. 1 lawan 3. Yohanes bilang Yesus yang mikul kayu salib. Ini cuman Yohanes. Cuman Yohanes yang bilang Yesus mikul kayu salib.
Kok disetting bagaimana? Yohanes Nanti aku sendiri turun yang kalian melawan sepi. Lukas. Aku turun nanti room ini sepi. Ya. Turun aja lah. Malu lah Bu kalau Udah bertahan gini di aja lah. atas kalau Ibu Dari kelihatannya memang 1.200, 1, 2, 3, 4, 5, 5 juta, 5 juta. Dengar, selamatkan dirimu, itu yang penting. Aduh. Satu jiwa berharga bagi Gini Tuhan. katanya saya dibilang keong. Satu jiwa berharga Kayak bagi gini Tuhan. katanya saya dibilang keong. Jadi begitu ya. Yang mikul salib katanya Yohanes Yesus. Katanya 3 Bible yang mikul kayu salib Simon. Loh, 1 dikeroyok 3 kalah lah Yohanes. Jadi yang mikul kayu salib siapa? Simon, Bu. Udah baca Alkitab belum semuanya? Yang mikul kayu salib Simon, Bu. Bersama Simon. Gimana sih? Iya, bergantian. Tapi udahlah. Bergantian, saudara. Gantian kayak Anda ada di zaman itu aja bilang melihat Yesus gantian. Yesus aku capek gantian dong pikul kamu pikul salibku sendiri. Masa ngerti kayak gitu? eksekusi ya? Enggak kayak gitu, Eksekusi Bu. itu seperti Jangan apa? mengarang bebas. Eksekusi itu mengarang bagaimana? bebas. Apanya? Kita bicara tentang pemikul kayu salib. Itu fundamental, Bu. Karena menurut hukum penyaliban yang diketahui oleh bangsa Yahudi, siapa yang memikul salib, dialah yang disalibkan. Kurangi suaramu. Turun nanti aku sepi nanti roommu. 1 Yohanes. Nah, silakan itu adiknya tuh, ayo adik, silakan. Ah, gimana? Mula-mula Yesus, Tuh dengar tuh. mula-mula Yesus yang memikul salib. Tapi karena tidak kuat lagi dia jatuh. Lalu dipanggillah siapa tadi? Simon dari Kirene itu dipanggil. Dia siap. Maka dialah yang membawa sampai ke puncak. Jadi 2 orang yang memikul salib itu. Jadi dua-dua itu benar. Si Petrus tadi yang mula-mula Ini ada ya digiring, ya namanya eksekusi gimana? Kok Giring. Yang biasa giring sebentar itu enggak handicap. tadi dengarkan itu sebentar tadi Andi bilang kami memuliakan Yesus. Terus kalian bilang, barusan kalian bilang nggak benar. Yang mana kalian maunya apa? Oke, padahal kita di Bingung saya. Nah, kalau kalau mereka memuliakan Yesus, baguslah. Sekarang itu Ya, iya. penjelasannya. Jadi jangan dibilang berbeda tulisan yang satu dengan yang 3 orang tadi. Ya, merujuk kebenaran. Yang pertama itu yang memikul salibnya ialah Yesus. Tapi di tengah jalan dia tidak kuat, dia jatuh. Lalu dipanggil si yang satu itu, itulah yang membawa sampai ke puncak. Itu maksudnya yang 4 nama penulis itu. Jadi jangan disalahkan semua. Karena mereka berbicara Dengar kepada tuh. satu, kepada Yesus. Itu sangat jelas ya. Ya, berarti Udah Bapak dijawab, itu Bang, diilhami kan? Roh Kudus ya. Oke, berarti Bapak itu diilhami Roh Kudus ya. Ini apa nih? Mau Roh Kudus mau tidak yang dikatakan adalah benar. Karena Oke, ini di kami mana? 2 orang mengatakannya. Ya. Oke, di mana itu tertulis di tengah perjalanan bergantian memikul salib Yesusnya. Gak ada Gimana? ditulis. Gak ada ditulis. Kalau ditulis nanti kamu bertobat. Kalau ditulis Kalau nggak nanti ada kamu namanya bertobat nambahin nanti. apa kurangin tuh? Ini kan Kalau menyaring nggak ada orang-orang. namanya, kalau nggak ada Ada. tertulis begitu, Ya. kalau nggak ada tertulis begitu namanya ngarang nggak, Bu? Hah? Gak apa-apa, kamu bingung ngarang gak masalah. Ya ngarang memang, Tapi kan nggak ada tulisannya gak apa-apa. Ini cuma juta satu ini aja, satu ini biar percaya dia sama Tuhan. Begitu. Dia sampai malu loh. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم